Oke, jadi balik lagi bersama gue ya. Jadi di sini gue bakal ngejelasin pergerakan gold itu kedepannya bagaimana. Ini kalau misalnya kita lihat dari teknikalnya itu ya, dia itu sudah keluar dari area sideways dia pertama. Dan kedua, kalau misalnya kita perkecil lagi trennya ke area M5 ya, M5 dia di sini nggak membentuk yang namanya akumulasi juga ya sideways di area sini dan sini gitu. Oke, ini untuk yang kedua. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pergerakan bawah ya, dia sebelum nge-break itu dia ngebuat yang namanya kayak range kecil gitu kan, rally kecil gitu. Dia naik rally terus naik kencang ke atas dan disusul dengan news yang tadi tuh PPI dia turun ke bawah, ya mau turun ke bawah mengambil area RBS di area sini gitu. Nah, pertanyaan sekarang, SAU itu bakal kemana kira-kira? Tahu kalau misalnya kita lihat, kita kalau misalnya tarik Vibo ya, Vibo SCDP dari atas dari atas sampai ke bawah ini ya, dia tuh udah nge-respect area yang ini, ya, lalu dia turun ke bawah. Oke. Dan untuk kedua ya, kalau misalnya ini beneran turun ke bawah ya, karena di sini itu kalau misalnya kita lihat ya, ini dia sudah nge-break area yang sebelumnya ini. Oke, ini menandakan adanya potensi bullish. Oke. Nah, di situ kita memakai yang namanya Elliott Wave ya. Kita hitung kalau misalnya udah pola kelima, dia udah pasti turun dulu ya. Nah, dia pasti mengambil likuiditas yang ada di area sini gitu. Dia pasti mengambil likuiditas di area sini. Dan masih ada area pertengahan FPG dari M5 yang belum diambil ya. Nah, di area sini 50% FPG yang masih belum diambil. Yang seharusnya harus diambil dulu sama gold ya. Kita nanti gabungkan dengan yang lain. Ya, kita akan mencari posisi buy karena apa? Di gold ini masih kuat naik ya. Kita ambil 50%-nya aja. Oke, di sini kita memakai Vivo STDP juga. Kalau misalnya dia beneran kuat naik kuat turun ya, dia mengambil ini dulu pasti ya. Dan di sini kalau misalnya kita lihat Vivonya itu ada di bawah, ya berarti ini FPG yang di bagian sini kurang valid gitu, kurang valid gitu. Jadi kita mungkin kemungkinan kita bakal mengambil area RBS yang ada di area sini gitu karena berpapasan dengan Vivo yang bagian sini. Jadi kita bakal mengambil area RBS yang ada di bagian sini gitu. Kalau misalnya kita lihat, nah area RBS di bagian sini ini masuk ke bagian Vivo bagian ini gitu. Jadi simpelnya adalah ketika dia sudah membentuk pola kelima dari bawah ya, satu, dua, tiga, empat, dan lima ya, dia seharusnya turun ke bawah, ya turun ke bawah sampai bagian sini. Oke, ini untuk yang zona pertama ya, zona pertama. Untuk zona kedua, kalau misalnya kita lihat ada rumusnya ya, sama ya, rumus di atas ya, untuk menentukan lagi. Nah, ini rumusnya itu ya, rumus matematika ini, untuk menentukan zona melalui matematik trading ya. Pertama, ini di bagian atas ya, ini dikurangin bagian bawah. Ini bentar ya, gue hitung dulu. Jadi, 52, 57, 52, 57, 576, oke. Nah, dibagi, dikurangi dengan 5208. 5208,22. Oke. Jawabannya adalah 49. Ini gue tulis di sini ya. Jadi 5257,76. Nah, dikurangin dengan wait, wait. Kurangin dengan 5208, 08,22. Oke. Jadi jawabannya adalah 49,54 dan di bagian ini kita bagi kembali. Kita bagi kembali dengan 1,1 itu rumusnya. 1,1. Nah, dibagi dengan bentar ya. Dibagi 1,1 dan jawabannya ada 45. Dan bagaimana kita menentukan 45 itu dari kalau yang ini ke bawah 45 menggunakan rentang harga bagian ini turun mencapai 45. Oke, di 45 ini 45,03, 45,03, jadi di area sini. Oke, di bagian ini. Jadi untuk zona kedua untuk mengambil area goldnya ini itu berada di area Vibo ini juga, masuk ke area Vibo SCDP di bagian ini dan masuk ke dalam matematik trading juga di bagian ini. Oke, jadi kita menentukan dua zona ya, dua zona yang untuk kita melakukan open posisi buy. Yaitu pertama di zona bagian ini ya, ini berada di area 5197,91. Ya, kita bulatkan aja menjadi 5197 nantinya, untuk jadi supply ke bawah. Dan kedua, dan untuk zona yang kedua, ini gua bakal mematok di harga 5162. Oke. Nah, jadi ada dua zona ini yang bakal kita entry buy gitu. Dengan take profit ya, dengan take profit. Nah, untuk take profitnya kali ini gua bakal menggunakan yang namanya, ini gua hapus dulu karena ini gua lagi swing juga di bawah. Oke. Nah, untuk menentukan area take profitnya, oke. Jadi biar nggak lama-lama juga ya, pertama gua bakal menggunakan Vibo juga sama Vibo juga dari atas ini ke sini ya untuk menentukan area yang atas itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di area sini ya, kita tarik dari high paling atas ya ke bawah itu untuk menentukan area take profitnya. Nah, di sini kita menentukan area yang bagian sini di 5375. Nah, dari bagian bawah aja 5357 dan ini berpapasan dengan area psikologis. Jadi kalau area psikologis itu dari 50, 100 ya 50. Intinya antara 50 dan 100 itu area psikologis kayak ini 53, 50, 5300 terus 5400, 5400, 5450 itu bagian dari area psikologis gitu. Nah, jadi mudah kan ini ya. Jadi untuk area take profitnya di bagian sini kita sudah menentukan ya. Untuk stop lossnya kita mungkin taruh di bawah market structure ya. Di bagian ini kita mungkin taruhnya di bagian nih, di bagian sini ya kita stop loss ya. Nah, tapi kalau misalnya yang ini ya,
contoh ya, kita nge-buy di area sini, kita stop loss di bawah market structure. Kalau misal kita nge-buy di sini, kita stop loss di sini gitu. Jadi ada dua kemungkinan gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti gold itu hari Senin turun ke area sini ya, area sini. Nah, jadi kita stop loss di bawah sini ya, di bawah market structure yang ini. Take profitnya gua mematok di area sini di 53 57. Ini untuk take profit ya. Oke. Untuk yang kedua, ini gua besar ya. Untuk yang kedua, ini gua bakal nge-buy di area sini dengan di bawah apanya nih? Tip, tip. Nah, untuk yang kedua, gua bakal nge-buy di area bawah dengan stop loss di bawah sini dengan TP di atas sana gitu. Jadi kita ikutin market structure-nya aja, dengan take profit juga kita ikutin gold ya. Oke, ini untuk hari Senin nanti ya. Nah, pada hari Rabu nanti ya, pada hari Rabu nanti, hari Rabu atau hari Selasa, karena nanti itu di hari Rabu, di hari Rabu, hari Selasa itu bertepatan pada tanggal 3, itu terjadi yang namanya full moon gitu, full moon. Kalau misalnya kalian belajar astro gitu, nah jadi full moon itu ngaruh, karena kan di pada fase sekarang itu masih terjadi yang namanya Mercury retrograde, makanya gold itu masih mengalami fase bullish ke atas ya, tapi disusul dengan nanti pas Maret tanggal 3 itu adanya full moon, jadi gold itu pasti koreksi terlebih dahulu. Dan gua mematok ya. Jadi kalau misalnya pada hari Senin itu dia fly ke atas dan menyentuh area sini ya, dan sudah dipastikan nanti hari Selasanya dia koreksi ke bawah. Karena apa? Dia pasti dikoreksi dulu mengambil area ini. Nah, jadi nanti pada hari Rabu ya, gua ini seperti inilah jadi sih. Nah, jadi biar kalian kelihatan juga pada hari Rabu, hari Selasa maksudnya. Nah, pada hari Selasa ini nanti ya. Nah, pada hari Selasa ini masuk hari Selasa ini hari Senin. Jadi kita mematok dua ini ya hari Senin. Hari Selasanya ya. Nah, jadi nanti hari Senin itu seperti ini ya. Kalau misalnya ini langsung terbang atau mungkin kita ngambil yang di bawah, yang langsung terbang ke sini, dan hari Rabu dia reversal gitu. Hari Rabu dia reversal. Nah, reversalnya ini gue bakal mengambil ya, mengambil areanya dari di bagian ini ya. Nah, cuman gue bakal ngambil di area pertengahannya karena lebih aman. Atau mungkin kita bakal cari lagi zona ya. Ada zona apa di dalam zona Fibo STDP ini? Kalau misalnya kita lihat di sini ya, di area Fibo STDP ini terdapat yang namanya QM di area sini ya. Cuman agak di atas Fibo bagian ini, cuman kita bakal ngambil area breaker block di bagian ini ya. Jadi kita mungkin tandain dulu ya, tandain dulu. Nah, kita bakal ngambil di bagian bagian breaker block ya. Oke, kita mungkin ngambil bagian pertengahan dari breaker block biar apa stop lossnya mungkin biar makin kecil ya. Oke, di sini gua stop lossnya di atas bagian ini ya, di bagian 1.9 itu ya, dengan take profit di sini gua 1/3 aja, nggak jauh-jauh banget. Karena ini untuk mengambil reversal gold ya. Karena dalam segi time frame besar pun dia masih kuat naik. Kalau misalnya kalian lihat dia masih terus-terusan naik, itu masih kuat naik. Dan ini kalau misalnya ini dia turun terus mengambil area bawah dan naik ke atas, yaitu bisa menjadi potensi gold itu naik terus ya. Tapi di sini gue bilang ya, di hari Rabu, di hari Selasa itu terjadi yang namanya full moon, dan itu membuat gold tuh nanti reversal. Cuman kalau misalnya belum menyentuh area ini, jadi dan di hari Selasa itu turun duluan, ya udah area ini kita hapus saja ya. Jadi itu nggak valid. Kenapa gue bilang nggak valid? Ya mungkin ya, memang ini zona yang ini tuh terlihat bagus ya karena belum digit sama sekali. Tapi satu, dia sudah kehilangan momentum untuk reversal. Karena apa? Hari full moon itu tepat di hari Selasa. Tapi kalau misalnya di hari Rabu dia baru kena ini, dan itu nggak akan oke gitu. Nah, mungkin kita kalau misalnya mau sell di agak atasan dikit ya, mungkin kita misalnya di bagian ini, dan itu berhubungan dengan resisten yang ini. Nanti kita tarik di bagian ini ya, resisten yang ini ya, untuk kita melakukan open posisi sell. Ini kalau misalnya kita lihat, kita tariknya kan, kita tarik profil volume dari atas sampai bawah, dan ini volume yang bagian sini ini volume yang sangat-sangat besar untuk melakukan open posisi sell. Kalau misalnya dia nyentuh area sini, kita bisa mungkin nge-sell gitu. Jadi untuk minggu nanti gold itu kenaikannya sampai mana ya, kemungkinan ya dia naiknya cuma sampai 53 ya 53 50-an 53 57 dia kenaikannya tuh sampai area yang tadi gue bilang 53 57 untuk kenaikannya. Untuk minggu ke selanjutnya dia mungkin sideways, di minggu selanjutnya dia mungkin sideways. Jadi minggu pertama dia naik ya, minggu yang setelahnya dia naik ya, nah naik ya kan, cuman reversal. Nah, di minggu selanjutnya dia naik ya, terus sideways di bagian sini gitu. Oke, itu sih kalau kata gue. Jadi itu aja penjelasan dari gue untuk gue ke depannya ya, semoga kalian ngerti lah.